wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, haji sepuh ingkang kawula mulyakaken, keluarga Al-Mahfullah Romo Yai Sultan Ahmad Dampuji ingkang kawula mulyakaken, majelis keluarga Pondok Pesantren 62 dan semua para undangan dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puja puji syukur hanyalah milik Allah. Salam serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mewakili keluarga Al-Mahfullah mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan sedaya dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya beliau. Mudah-mudahan dengan kerawan panjenengan wawasan-wawasan surat Yasin dan tahlil, mudah-mudahan barokahnya itu semua beliau diampuni semua khilaf dan salahnya, diterima semua amal ibadahnya dan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mewakili juga keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya lek wonten salah kelintune ing dalam suku kubuh lungguh dawuh dumateng para undangan, para hadirin kang mulya. Para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selajengnya sekedhik kula badhe matur dumateng panjenengan untuk mengingatkan bahwa Al-Mahfullah Romo Yai Dampuji ini umurnya dihabiskan untuk ilmu. Masa mudanya dihabiskan untuk mondok, masa sepuhnya dihabiskan untuk mengajar. Tidak ada waktu tanpa mengajar, sakit-sakit pun lek boten nemen, tetap belajar, tetap mengajar di pondok pesantren, membimbing santri. Subhanallah, itu adalah kehidupan yang indah, kehidupan yang luar biasa, dan itulah kehidupan para ulama. Dan ulama niki al-ulama warasatul anbiya, ulama niku pewaris para nabi. Kata para ulama, tidak ada pangkat derajat sing luwi cedeke ketimbang pewaris. Seorang raja, menteri nopo kalah dengan pewaris raja, tahta raja. Maka yang paling dekat sama kanjeng Nabi derajatnya adalah para ulama, karena adalah mereka para ulama itu pewarisnya Nabi. Al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, karena para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan uang. Innama warathul ilm, yang diwariskan adalah ilmu, karena setiap harinya bahkan kehidupannya hanya untuk ilmu. Bertepatan 40 hari ini bertepatan juga dengan hari santri saat ini. Dan santri itu bahasa Arabnya adalah thalibul ilm, orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu. Dan kalau sudah dapat ilmu diamalkan, kemudian diajarkan, maka orang tersebut menjadi ulama. Itu sebagaimana Romo Yai Dampuji seperti itu. Saya teringat dengan kisah ada di Damaskus, Syria. Jangan ngertos Damaskus nih. Nggih. Alhamdulillah Damaskus nih. Damaskus itu lori kredit ya. Celah dapet. Damaskus Syria ya. Di Damaskus itu ada satu kuburan, namanya kuburan Dahdah. Ini yang terkenal itu Dahdah, karena di situ ada ulama besar Abu Dahdah, beliau dimakamkan di situ. Kemudian kuburannya disebut dengan kuburan Makbarah Dahdah. Di Makbarah Dahdah ini ada cerita yang viral, cerita yang banyak diketahui masyarakat di sana. Ada seorang penggali kubur, tukang gali kubur, namanya Abdul Rahman. Pendino yang gali kubur, pekerjaannya memang gali kubur ya. Sampai satu saat ada kejadian yang unik. Pada waktu dia gali kubur, kemudian menurunkan jenazah, dia kemudian melihat di dalam kubur itu berubah, yang aslinya tanah, kemudian kelihatannya seperti taman yang luas gitu. Saking dari indahnya semaput akhirnya ini.
Abdurrahman itu semakut. Orang semakut, sudah prosesi selesai, dia siuman seperti mimpi. Kira-kira tadi temen taurah gitu ya, antara sadar dengan tidak. Beberapa hari yang berlalu kemudian sudah selesai. Beberapa bulan kemudian ada seorang ibu-ibu yang kemarin itu meminta untuk digalikan kubur. Ibu-ibu datang lagi untuk menggalikan kubur. Nah, pada waktu menggalikan kubur yang kedua itu dikubur, kemudian jenazahnya dikebumikan, itu melihat yang sama di dalam kubur itu seperti ada taman yang begitu luas dan indah. Dan saat ini dia tidak sampai semaput, dia melihat keindahannya itu terus seperti itu, menikmati, tercengang dengan melihat keindahan, ketakjuban luar biasa. Sampai kemudian selesai prosesi pemakaman. Setelah selesai prosesi pemakaman, orang-orang kemudian sama bubar, dia baru teringat, lah ini kok sama dengan yang beberapa bulan yang lalu gitu. Dan ternyata yang meminta ibu-ibu itu sama, berarti ini kan mungkin keluarganya yang dulu sekarang gitu. Akhirnya dikejar karena kepo, penasaran, ndak iso opo sing dikubur, digodak. Dan digodak bertemu dengan ibu, dia tanya, "Bu, mohon maaf saya tanya, itu yang dikubur tadi siapa? Dan beberapa bulan yang lalu yang dikubur siapa?" gitu. Kemudian ibunya ngomong, "Itu yang pertama kali dikubur itu anak saya." Dan terus profesinya apa? Profesinya adalah thalibul ilm. Dia adalah santri, dia adalah pencari ilmu. Dan terus yang kedua apa? Yang kedua itu an-najjar, dia tukang kayu, dia kakaknya. Dan kakaknya ini dia tukang kayu, tapi tukang kayu biayai adiknya yang dulu belajar itu. Subhanallah. Karena begitu takjub, wah ini berarti barokahnya ilmu kayak begini. Ini memang termasuk hal gaib. Hal gaib itu tidak kasat mata, tapi ada beberapa orang yang diperlihatkan sebagai wujud kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya begitu dia melihat sendiri dan dia mengalami sendiri. Saat itu Abdurrahman kurang lebih umur 50 tahun. Akhirnya apa? Dia memutuskan berhenti untuk menjadi penggali kubur. Dia datang ke sebuah masjid, namanya Masjid At-Taubah yang ada di Maskus itu, di situ. Kemudian dia ingin belajar seperti mondok itu. Umur 50 kait mondok. Dia belajar ilmu nahwu, ya belajar fikih macam. Ternyata beberapa tahun kemudian, tidak lebih kurang 10 tahun, di situ di wilayah Masjid At-Taubah itu ada seorang ulama ternama, namanya Abdurrahman Al-Haffar, yang tidak lain adalah Abdurrahman penggali kubur tadi. Jadi Haffar itu artinya penggali kubur. Sampai tadi kiai, tadi syekh, nama penggali kubur itu disematkan di dalam namanya Abdurrahman Al-Haffar, karena dia bangga dulu pernah jadi penggali kubur, kemudian dia menjadi thalibul ilm karena profesinya mengantarkan kepada dia menjadi seorang pencari ilmu. Maka seorang pencari ilmu begitu besar fadilahnya. Maka saya yakin Al-Mahfulah Romo Idam Huji betul-betul mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat ilmu yang diajarkan dan kemudian diamalkan oleh para santri, para murid-muridnya, sehingga insya Allah terus menerus turun temurun. Maka ilmu itu akan menjadi amal jariah, karena kalau orang sudah mati maka semua amalan-amalannya sudah terhenti. Illa min talatin, kecuali 3: sedekatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kemudian oleh murid-muridnya diamalkan, diajarkan lagi terus, maka tidak akan pernah terputus sampai ila yaumil qiyamah. Au waladin shalihin yaqulah, atau anak-anak yang soleh-soleh. Insyaallah anak-anak putra-putra beliau terus mendoakan seperti ini. Ini sebetulnya yang asli, yang kirim doa itu adalah putra-putranya kan gitu. Cuma kita ini supporternya, supporternya membantu untuk membacakan Yasin Tahlil. Maka mudah-mudahan dengan Yasin Tahlil ini, Masya Allah, mudah-mudahan Allah betul-betul memberikan maghfirah dan rahmah kepada beliau, bahkan kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga bisa meneruskan perjuangan beliau di dalam Nasrul Ulum, menyebarkan ilmu agama, ilmu yang
bermanfaat buat umat. Niki mawon ingkang saged kawula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi atas nama keluarga Al-Mahfullah, terima kasih atas kehadiran panjenengan dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Niku mohon ingkang saged kula aturaken. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.